Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, yaitu kepada Bapak dosen atau Bapak Ibu dosen atau teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Ahmad Farajidin dengan NIM 41522110032 dan rekan saya itu William Yonus Tubesi dengan NIM 41522110001. Pada video kami ini akan mempresentasikan tugas UAS Deep Learning dengan judul klasifikasi penyakit daun kacang menggunakan Deep Learning, implementasi CNN dan transfer learning dengan TensorFlow. Oke, pada di sini saya kan yang dimana akan memilih dataset yang dimana dataset tersebut yang tersedia dataset bins yang tersedia di TensorFlow. Dataset ini berisi gambar daun tanaman kacang yang dikumpulkan oleh Makerere University AI Lab di Uganda. Informasi dataset yaitu nama datasetnya yaitu TensorFlow dengan dataset bins. Jumlah kelasnya itu 3 kelas klasifikasi. Yang pertama ada kelas training yang berjumlah 1034 gambar. Data validation sejumlah 133 gambar. Data test yaitu 120-an gambar dan total gambarnya itu di 1295 gambar dengan resolusi 500 x 500 pixel dalam format RGB. Oke, nanti yang saya sebutkan di deskripsi datanya. Seperti yang terlihat, output 3 kelas yang akan diklasifikasikan yaitu angular leaf, angular leaf spot, penyakit bercak sudut yang disebabkan oleh jamur, bean rust, yaitu penyakit karat daun dengan bercak berwarna orange. Yang ketiga itu healthy daun cat tanpa penyakit. Berikut masing-masing contoh kelas yang pada baris pertama itu angular leaf, yang dimana angular leaf tersebut ditandai dengan bercak coklat berbentuk sudut atau angular pada permukaan daun. Baris kedua yaitu bean rust dengan karakteristik bercak berwarna orange kecoklatan yang menyebar di permukaan daun. Dan baris ketiga adalah healthy atau daun sehat yang berwarna hijau merata tanpa adanya bercak penyakit. Untuk distribusi kelasnya cukup seimbang dengan masing-masing kelas, yaitu sekitar 33% dari total data training. Yang pertama data angular leaf spot yaitu 345 gambar, yaitu di 33,4%, bean rust di 34 gambar yaitu di 33,7%, healthy yang dimana memiliki 34,1 gambar yang dimana persennya itu 33%. Disiplin ini seimbang dikarenakan training model tidak ada kelas imbalance yang signifikan. Praprosesan itu data praprosesan data requirement B, pre-processing. Selanjutnya praprosesan data atau pre-processing. Kami melakukan beberapa tahapan pre-processing, yaitu pertama normalisasi nilai pixel. Kode image yang digunakan adalah image slash 255.0 yang mengubah range nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 minus 1. Alasan teknisnya normalisasi diperlukan karena neutral network bekerja lebih baik dengan nilai input kecil dan seragam. Nilai pixel 0 sampai 255 terlalu besar dan menyebabkan gradien yang tidak stabil saat back propagation. Dengan normalisasi ke range 0-1, proses training menjadi lebih stabil dan convergen lebih cepat. Kedua, resize gambar. Gambar asli berukuran 500 x 500 pixel untuk baseline model. Kami resize ke 128 ke 128 untuk transfer learning ke 224 ke kali 224. Alasan teknisnya, resize diperlukan karena satu, ukuran input harus konsisten untuk semua gambar. Ukuran 224 x 224 adalah standar input untuk MobileNet V2 yang pre-train dengan pada ImageNet. Ukuran lebih kecil mengurangi kebutuhan memori dan mempercepat training. Ketiga, yang dimana encoding label. Encoding labelnya sendiri menggunakan sparse categorical encoding di mana angular leaf spot sama dengan 0, bean rust sama dengan 2, bean rust sama dengan 1, healthy sama dengan 2. Alasan teknisnya, sparse lebih efisien dalam penggunaan memori dibanding one hot encoding dan didukung oleh langsung loss function sparse underscore categorical underscore cross entropy. Bagian 4, perancangan model tahap atau baseline.
Pada baseline itu sendiri, kami menggunakan pendekatan dengan 3 model perbandingan performa, yaitu baseline model, yaitu yang sederhana. Arsitektur model baseline terdiri dari layer per layer, input layer dengan gambar ukuran 128 kali 128 kali 3, yaitu berwarna dengan RGB, conventional block 1, conv 2D dengan 32 filter kernel, 3 kali 3, aktivasi relu, padding SEM. Max pooling 2 dimensi dengan pulses 2 kali 2. Conventional block 2 yaitu conventional 2D 64 filter, kernel 3 kali 3, aktivasi relu, dan padding SEM yaitu dengan pulses 2 kali 2. Config 2D dengan 108 filter kernel 3 kali 3, aktivasi relu, padding SEM, max pooling 2D dengan pulses 2 kali 2. Clarification head yaitu pattern untuk mengubah vector map menjadi vektor 1D, Dash dengan 108 neuron, dan aktivasi relu, Dash output 3 neuron, dan aktivasi softmax. Fungsi aktivasi relu yaitu rectifier linear unit digunakan pada hidden layer karena mengatasi masalah vanishing gradient dan komunikasinya efisien. Softmax digunakan pada outlier yang menghasilkan distribusi probabilitas pada 3 kelas. Class function yaitu spase categorical cross-tropy, yaitu cocok untuk klasifikasi multiclass dengan label integer. Optimizer yaitu Adam dengan learning rate 0,001, optimizer adaptif yang menggunakan momentum dan RMS prop. Sebentar. Yang kelima yaitu tahap perancangan model tahap 2 transfer learning, yang dimana tahap transfer learning dengan MobileNet V2. Pada tahap ini menggunakan teknik transfer learning dengan memanfaatkan MobileNet V2 yang sudah di pre-train dengan dataset image. Arsitektur modelnya yaitu input layer ukuran 224 kali 224 kali 3, data automation layer yaitu random horizontal dan vertikal, random rotationnya kurang lebih 20%, random zoomnya kurang lebih 20%, dan random kontrasnya kurang lebih itu 10%. Base modelnya itu MobileNet V2 pre-train weights dari ImageNet, di freeze yaitu tidak training ulang, BirdNext sebagai fitur ekstraktor. Yang keempat, custom classification head, yang dimana global average pooling 2 dimensi untuk reduksi dimensi, dropout 0.3 untuk regulasi, dan 128 neuron dengan relu, dropout 0.3, dan 3 neuron dengan softmax. Oke. Data automation sangat penting untuk dataset kecil seperti ini. Dari satu gambar horizontal, kita bisa menghasilkan berbagai variasi yang terlihat di sini, membantu model belajar fitur yang lebih robust dan mencegah overfitting. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh William, yaitu tahap 3 itu fine-tune model. Baik, saya akan lanjut pada bagian ke-6 tentang perancangan model tahap 3, yaitu fine tuning. Di mana pada tahap 3 ini kami melakukan fine tuning dengan yang pertama melakukan unfreeze 30 layer terakhir dari MobileNet V2, di mana layer awal itu tetap kami frozen karena berisi fitur umum seperti deteksi tepi, namun layer akhir kita unfreeze untuk belajar fitur lebih spesifik terkait dengan daun kacang. Kemudian untuk yang kedua, kami mengecilkan learning rate-nya. Kita mengecilkan 10 kali lebih kecil di mana 0,001. Ini untuk mencegah merusak weight yang sudah optimal dan juga penyesuaian halus untuk domain yang lebih spesifik. Kemudian terkait dengan callback, ini kita melakukan early stopping dengan patient 5 untuk mencegah overfitting. Kemudian di sini kita melakukan training dan juga testing terhadap fine tune yang sudah dilakukan modelnya, di mana untuk evaluasi model untuk loss-nya itu di 0,249, kemudian akurasinya itu sebesar 92,19%. Berikut dengan visualisasi confusion matrix-nya, di mana aktualnya angular leaf spot itu ada 40,
Di prediksi 40-nya ada 3 yang kesalahan prediksi. Kemudian untuk aktual bin rasnya ini terprediksi 36, ada kesalahan 7. Kemudian untuk healthy-nya untuk aktual yang 42 dan diprediknya secara menyeluruh 42. Kemudian dari ketiga model yang telah kita bangun, kita bandingkan mulai dari baseline, transfer learning, dan juga final fine tune, di mana untuk akurasi masing-masingnya itu yang paling tinggi itu ada di final model atau fine tune, di sini sebesar 92,19%, gapnya sebesar 13,28% dari baseline CNN yang kita punya di awal. Berikut terkait dengan perbandingan akurasi dan juga loss-nya antara baseline dan juga final tune untuk visualisasinya. Kemudian juga kita lakukan testing manual dengan mengupload 3 foto yang berbeda. Yang file pertama ini diprediksi sebagai healthy dengan probabilitasnya untuk healthy 87%, bin ras 51%, dan juga angular lip spotnya 7,3%. Prediksinya ada di healthy. Kemudian untuk image yang kedua, ini angular lip spot, kita dapat probabilitas setiap kelasnya di masing-masing 0 dan angularnya 100%. Jadi prediksinya adalah angular. Kemudian di sini juga diprediksi angular lip spot. Kemudian tahap terakhir kita melakukan saving model ke Google Drive yang sudah kita miliki. Jadi yang terakhir terkait dengan analisis dan juga kesimpulan. Jadi untuk kinerja model secara keseluruhan ini, model final atau fine tune berhasil mencapai akurasi 92,9%, melampaui target yang kita tetapkan 90%, di mana kelebihan model ini memiliki akurasi yang tinggi untuk klasifikasi 3 kelas penyakit daun. Yang kedua, dapat mengenali daun sehat dengan sempurna dengan recall 100%. Kemudian mampu mengeneralis ke gambar baru dari internet. Kemudian yang keempat, waktu inferensinya cepat karena menggunakan mobile net V2 yang ringan. Dan model juga dapat disimpan di Google Drive dan dapat di-deploy di aplikasi Real. Kemudian terkait dengan keterbatasan model yang kita punya itu, datasetnya relatif kecil ya, hanya sekitar 1000 gambar training. Kemudian masih ada sedikit kebingungan antara angular dan juga bin ras oleh model. Kemudian model juga belum diuji pada varietas tanaman kacang yang berbeda, ini hanya satu varietas. Kemudian performa ini bergantung pada kualitas gambar inputan yang kita tes. Kemudian potensi pengembangan lanjutannya, di sini kita dapat menambahkan jumlah data training dengan mengumpulkan lebih banyak gambar. Kedua, kita bisa mencoba arsitektur lain seperti ResNet, EfficientNet, dan juga Efficient Transformer. Dan kita juga bisa menggunakan teknik augmentasi yang lebih advance seperti mix-up atau cut-mix. Jadi secara kesimpulan, dataset kecil itu membutuhkan transfer learning, di mana training CNN dari nol dengan dataset kecil akan menghasilkan overfitting. Maka dari itu, transfer learning adalah solusi efektif dengan memanfaatkan pengetahuan dari model yang sudah dilatih pada dataset besar. Kemudian yang kedua, data augmentation itu sangat penting, di mana dengan menambah variasi data secara artifisial, model itu dapat belajar fitur yang lebih robust. Kemudian yang ketiga, fine tuning itu memberikan boost tambahan, di mana dengan membuka beberapa layer dan melatih ulang dengan learning rate yang lebih kecil, model itu dapat beradaptasi ke domain yang lebih spesifik. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan terkait dengan Beans disease klasifikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.